Reaksi Presiden Prabowo soal Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus, USUS, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pasca Gus Miftah disorot dan viral lantaran ucapan dituding mengolok-olok penjual es teh ketika berdakwah di Magelang. Adapun Presiden Prabowo mengakui sudah mendapatkan laporan pengunduran diri Gus Miftah tersebut. Saya sudah mendapat laporkan jika beliau sudah mengundurkan diri, ujarnya ketika diwawancarai awak media di Istana Kepresidenan, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Lebih jauh, Presiden Prabowo menyebut apa yang dilakukan Gus Miftah merupakan contoh sikap bertanggung jawab dan ksatria. Itu tindakan bertanggung jawab, sadar beliau salah berucap, beliau bertanggung jawab dan undur diri, kita hargai sikap ksatria itu, ucap Presiden Prabowo. Selama mengenal Gus Miftah, Presiden Prabowo menyebut sang pendakwah bergaul dan berceramah untuk kalangan bawah. Bahasa beliau niatnya bukan jahat atau menghina, tapi terlepas dari itu salah ucap, saya kira di Indonesia sudah jarang orang salah mengundurkan diri. Kita hargai itu, tutupnya. Reaksi Mayor Teddy usai Gus Miftah izin mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Gus Miftah Maulana mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pasca videonya menghina penjual es teh viral. Namun, Gus Miftah telah menyampaikan keputusannya mundur dari utusan khusus Presiden kepada Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Gus Miftah pun menceritakan reaksi Mayor Teddy saat dirinya izin mundur. Diketahui, Gus Miftah mengumumkan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Saat ini apakah sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Saya belum berkomunikasi dengan beliau, karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Seskap. Pak Seskap hanya menjawab, keputusan ada di Gus, kembali ke keyakinan dan hati nurani Gus Miftah. Beliau tidak dalam rangka menyuruh atau menolak. Demikian. Kapan itu Gus? Semalam. Tapi kalau jujur boleh cerita, tanggal 16 November, istri saya sudah menyampaikan ke saya, "Bah, saya sebenarnya nggak nyaman jadi istri Abah sebagai seorang pejabat. Saya lebih nyaman menjadi istri seorang Gus Miftah yang saya kenal di awal. Entah ini sebagai sebuah firasat atau apa, itu sudah istri saya sampaikan kepada saya tanggal 16 November ketika saya berada di Bali, beliau telepon saya. Dan mungkin ini jawaban dari itu semua. Belum genap 2 bulan menjabat, kata Istana siapa pengganti Gus Miftah yang putuskan mundur. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah sekarang ini telah menjadi sorotan publik karena menghina penjual es dalam acara keagamaan. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku belum mengetahui apakah jabatan yang ditinggalkan Gus Miftah akan segera diisi atau tidak. Hasan mengaku belum memiliki informasi tentang itu. Saya belum punya informasi soal itu, kata Hasan, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Menurut Hasan mengenai pengganti Gus Miftah pada jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Itu hak prerogatifnya Presiden, katanya. Sebelumnya Hasan mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Gus Miftah yang mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Kita hormati keputusan beliau, tuturnya. Sebelumnya Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan di tengah kasus penghinaan terhadap penjual es.
Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, siang. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun termasuk dari Presiden Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah. Gus Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam, ujarnya. Gus Miftah mengatakan seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa berikan manfaat, ujar Gus Miftah. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya.
membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan,